Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 9 SMP IT Al-Mufid? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita di bab pertama ini. Jika sebelumnya ibu meminta kalian untuk memberikan pendapat tentang kurban dan akikah, maka sebelum kita beranjak ke kurban dan akikah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang penyembelihan hewan. Nah, sebelum itu mari kita membaca doa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing khususnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pengertian penyembelihan hewan, dalil penyembelihan hewan, rukun dan syarat penyembelihan hewan, dan tata cara penyembelihan hewan. Lanjut saja, kita mulai tentang pengertian penyembelihan hewan. Di sini menurut bahasa, menyembelih artinya baik dan suci. Nah, secara istilah, menyembelih hewan adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher, saluran pernapasan, dan jalan makan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal untuk kita makan. Di sini ada dasar hukum atau dalilnya ya. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ini Quran surat Al-An'am. Oke, lanjut ke rukun dan syarat penyembelihan hewan. Di sini ada syarat orang yang menyembelih. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga menyembelih dengan sengaja, yang keempat menyebut nama Allah ketika menyembelih dan bisa melihat tidak buta. Nah, adapun dalam surat Al-Maidah bisa kalian lihat di buku paket kalian. Ayo kita buka buku paketnya, halaman 7 ya. Nah, di sini syarat orang yang menyembelih binatang dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman bahwa pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ya, makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Jadi hewan yang disembelih oleh orang ahli kitab pun halal untuk kita makan. Begitupun sebaliknya. Kemudian berakal sehat, tidak gila ya, menyembelih dengan sengaja. Sengaja kita ingin memotong, diniatkan untuk memotong hewan gitu. Bukan secara tidak sengaja ya. Kemudian menyebut nama Allah ketika menyembelih, Bismillahirrahmanirrahim Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa melihat tidak buta. Kemudian adapun syarat hewan yang disembelihnya yaitu masih dalam keadaan hidup. Jadi hewan yang udah mati kemudian kita sembelih, tetap aja ya hewan itu sudah mati, nggak bisa kita konsumsi. Kemudian halal dimakan. Hewannya itu merupakan hewan yang halal untuk dimakan. Nah, di sini ada syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama, benda tajam dan dapat melukai. Jadi, alat yang kita gunakan untuk menyembelih itu harus kita pastikan terlebih dahulu benar-benar tajam, tidak tumpul ya. Karena jika tumpul, otomatis proses penyembelihannya pun akan lama dan lebih lama kita menyiksa hewan yang kita sembelih tersebut. Nah, yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Boleh ya,
asalkan tajam. Kita nggak punya pisau, cari batu yang tajam bisa, cari bambu yang tajam bisa, cari besi yang tajam juga bisa. Yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Jadi nggak boleh dari kuku, gigi, dan tulang ya. Kemudian bagian tubuh yang disembelih. Binatang disembelih di lehernya dengan dipotong urat saluran pernapasan dan urat saluran makanannya. Kedua, binatang yang tidak dapat disembelih di lehernya karena liar atau jatuh ke dalam lubang, menyembelihnya dilakukan di bagian mana saja dari badannya asal bisa mati. Seperti hewan buruan ya. Kadang kita suka nembak burung misalkan. Kita nembak burung, bismillahirrahmanirrahim, tembak gitu kan. Terus kena bagian perutnya atau gitu kan, jatuh masih kelepek-kelepek gitu. Nah, di situ baru kita bisa potong lehernya. Bisa kita sembelih. Kemudian bila di dalam binatang yang disembelih terdapat janin atau anak binatang dan didapatkan dalam keadaan mati dalam perut induknya, setelah induknya disembelih, maka anaknya juga halal untuk dimakan karena kematiannya itu disebabkan kematian induknya yang disembelih. Jadi jika kalian menyembelih kambing misalnya, kemudian kalian nggak tahu nih di dalamnya ada janinnya, ada anaknya. Nah, setelah kalian sembelih, kemudian kalian kuliti bagian ininya, dagingnya, terus kalian baru tahu di dalamnya ada janinnya atau ada anaknya. Anaknya udah mati, maka halal ya bagi kalian untuk memakannya, bagi kita untuk memakannya. Tapi pasti janinnya juga masih kecil ya, kalau nggak kelihatan dari luar, kita nggak tahu nih kambing itu hamil. Mending dikubur aja deh. Oke, next. Di sini tata cara penyembelihan hewan. Nah, di sini yang pertama, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Kemudian yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernapasannya. Yang keempat, ketika akan menyembelih, menyebut nama Allah dan takbir, yaitu membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jika kalian kembali lagi ke buku paket kalian masing-masing, kalian bisa lihat di halaman 5. Tata cara penyembelihan seperti ini dalam buku paket kita itu merupakan tata cara penyembelihan secara tradisional ya. Nah, adapun di halaman 6-nya tata cara penyembelihan binatang secara mekanik atau mesin itu pun halal untuk kita makan ya. Asalkan orang yang mengoperasikan mesin tersebut itu ketika memencet tombolnya, mau memencet tombol nih pengoperasiannya, bismillahirrahmanirrahim, bisa ya kita makan, bisa kita konsumsi halal. Dan sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah sebelumnya ya. Oke, lanjut ke di sini ada surat Al-An'am, sudah dijelaskan di sini ya. Dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, sesungguhnya perbuatan tersebut adalah suatu kefasikan. Di sini ada hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Ada beberapa hal ya yang makruh kita lakukan dalam menyembelih. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. Sudah dijelaskan ya sebelumnya sama Ibu bahwa menyembelih dengan alat yang tumpul itu kita akan menyiksa hewan yang kita sembelih. Kemudian yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak terputus. Jadi ketika kita menyembelih hanya keluar bercucuran darah saja, tapi urat nadinya belum terputus. Kadang suka banyak kejadian juga ya, motong ayam
sudah bercucuran darah, sudah terluka lehernya, tapi ayamnya masih bisa jalan-jalan. Nah, di situ berarti urat nadinya belum terputus. Oke, next, menyembelih sampai putus lehernya. Nah, jadi menyembelih sampai putus lehernya itu pun makruh ya. Dan mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jadi makruh. Nah, di sini ada gambar, bisa kalian perhatikan di situ. Ada urat nadi, ada saluran pernafasannya ya, saluran makannya. Situ bisa kalian lihat. Oke. Alhamdulillah cukup untuk materi kita hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.